sedimentasi dan ekosistem. Elmer. Jadi perhatian saya sendiri tidak mohon maaf tadi seperti ada kendala teknis, tadi saya agak terputus sinyalnya. Ya, kembali lagi di learning session galeri kali ini yang kita bawakan adalah tentang sedimentasi dan ekosistem kelautan, dampaknya terhadap ekosistem kelautan. Nah, pada materi kali ini nanti yang akan membawakan yaitu ada Kak Romi dan Kak Untung yang akan menyajikan materi dua hal tersebut dan juga studi kasusnya. Nah, pada hari ini sebelum masuk ke materi nanti kita juga ada pembukaan dahulu oleh koordinator wisata bahari dan BMKT, dan juga akan seperti biasa kita juga akan dibawakan oleh Kak Veta. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan coba panggilkan Pak Bambang untuk membuka acaranya galeri, acara learning session pada hari ini. Oke, men. Selamat siang, Pak Bambang. Oke, iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia bagi kita semua ya. Bertemu lagi di acara rutin kita sebenarnya di setiap akhir bulan. Di tahun 2022 ini kita menyelenggarakan learning session yang merupakan agenda rutin dari Marine Heritage Gallery di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tadi Pak Elmer sudah menyampaikan kita bertemu lagi secara online, tapi sebenarnya saya sedikit update bahwa sebenarnya kita juga melaksanakan learning session secara offline karena kebetulan tren pandemi COVID gitu ya sudah mulai menurun, dan kami mencoba sesuatu hal yang baru, yaitu melakukan roadshow ke sekolah-sekolah. Kemarin kita melaksanakan learning session goes to school di Tangerang, merupakan satu satu agenda baru di kami untuk langsung memperkenalkan apa itu Marine Heritage Gallery dan BMKT pada generasi muda kita, dan tentunya tidak menghilangkan agenda rutin kita di online pada siang hari ini. Ke depan malah saya berharap akan ada pertemuan-pertemuan offline tentunya dengan protokol kesehatan yang tetap kita laksanakan, sehingga pelaksanaan dari learning session ini akan banyak variasi dan banyak ilmu ataupun banyak pengetahuan yang bisa kita bagikan. Bapak Ibu semuanya atau adik-adik semuanya juga mungkin sudah banyak tahu ya, nanti juga setelah pembukaan ini akan ada sekilas informasi terkait dengan Marine Heritage Gallery dari Kak Venta. Tapi setidaknya saya ingin memberitahu bahwa Marine Heritage Gallery ini tentunya berlokasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, tepatnya di gedung GMB 4 lantai 2. Kalau adik-adik, Bapak Ibu semuanya, Mbak Mas yang belum pernah datang, kami persilahkan, terbuka di office hour. Silahkan, nanti di sana ada banyak koleksi-koleksi BMKT kita di beberapa lokasi perairan seperti di Cirebon, kemudian di Belitung dan lainnya. Dan di sana Bapak Ibu atau adik semua bisa bertanya langsung gitu ya, terkait dengan hal-hal yang menarik tentang kekayaan sumber daya bawah laut kita. Di Marine Heritage Gallery ini jumlahnya ada ya kurang lebih hanya 1% dari BMKT yang dikelola KKP. Tapi ini BMKT museum ini memamerkan setidaknya koleksi-koleksi dari abad ke-9, ke-10 sampai dengan abad ke-12 dari dinasti yang berbeda, dan ditemukan di beberapa lokasi seperti kami sampaikan tadi di Bangka Belitung, kemudian di Cirebon sampai dengan Kepulauan Riau. Nah, galeri BMKT atau Marine Heritage Gallery ini selain menampilkan tadi display museum gitu ya, kita pergunakan memang untuk sarana memberikan informasi atau edukasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya perikanan dan kelautan atau isu-isu perikanan dan kelautan yang saat ini setidaknya hangat gitu ya. Dan hari ini, siang hari ini, kita akan mengangkat tema berkaitan dengan sedimentasi dalam ekosistem laut dan pesisir.
Di sini sudah hadir Mas Romi dan Mas Untung ya, yang akan menyampaikan topik ataupun isu-isu yang nantinya bisa teman-teman, adik-adik, Mas, Bapak, Ibu semuanya bisa sampaikan diskusi. Apa sih itu sedimentasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap ekosistem laut dan pesisir kita, dan bagaimana seharusnya kita mengelola sedimentasi ini untuk kesehatan perairan kita. Mungkin demikian Pak Elmar, Mas Elmar, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat menikmati learning session pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibeng. Terima Siap, kasih Bunda. Pak Ibeng, Pak Bambang nih untuk pembukaannya. Nah, tadi seperti yang diinfokan bahwa Marine Heritage Gallery ini terbuka untuk umum. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau rekan-rekan atau adik-adik sekalian ingin berkunjung, bisa datang dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 sampai jam 3 sore. Jadi feel free kalau misalkan mau datang ke tempat kami, letaknya di Gedung Bina Bahari 4, Jalan Merdeka Barat, Merdeka Timur, Medan Merdeka Timur nomor 16. Jadi buat adik-adik atau Bapak Ibu yang ingin datang, tinggal datang saja. Atau jika ingin dikunjungi juga bisa, mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan atau adik-adik ada institusi yang ingin dikunjungi oleh Galeri BMKT bisa juga bersurat kepada kami, atau ingin mengunjungi BMKT juga bisa bersurat kepada kami. Nah, ini ada teaser sedikit nih, ada apa sih yang ada di galeri kami. Kak Venta udah siap untuk mengajak rekan-rekan kita untuk tur? Iya, siap Mas Elmar. Oke. Jadi sebelum kita masuk materi, Bapak Ibu, rekan-rekan akan diajak keliling dulu di galeri kami, Marine Heritage Gallery, oleh rekan saya, Francisca Arventa. Silakan Kak Venta. Sebuah tempat yang diresmikan pada 13 Maret 2017 untuk menyambungkan Anda, saya, dan kita semua dengan sejarah maritim Nusantara ratusan tahun yang lalu. Galeri ini memamerkan benda muatan kapal yang tenggelam di perairan kita berabad-abad lampau. Saksi materi bahwa sejak dahulu, laut kita telah menjadi penghubung antar masyarakat dan bangsa lain yang berada di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Galeri ini memamerkan kurang lebih 1.500 koleksi benda muatan kapal tenggelam yang diangkat dari 3 perairan, yaitu Bangka Belitung, Laut Jawa Utara Cirebon, dan Pulau Buaya, Kepulauan Riau. BMKT Belitung. Benda muatan kapal tenggelam yang ditemukan di Belitung berasal dari abad 9 Masehi. Kebanyakan jenisnya keramik yang dibuat di Cina pada era dinasti Tang yang berkuasa pada tahun 618 hingga 907 Masehi. Kapal yang mengangkutnya memiliki ciri konstruksi kapal Timur Tengah yang dikenal dengan nama Arabian Dome, tenggelam di Belitung dalam perjalanannya menuju salah satu kerajaan di Timur Tengah pada abad ke-9 Masehi. BMKT Cirebon. BMKT Cirebon diangkat dari Laut Jawa Utara Cirebon. Muatannya berasal dari abad ke-10 Masehi. BMKT Cirebon merupakan penemuan komoditas perdagangan terbesar di perairan Indonesia hingga saat ini, dengan muatan yang diperkirakan hingga 450.000 keping barang. Sekitar 80% muatannya berasal dari era 5 dinasti di Cina, sebagian kecilnya berasal dari Timur Tengah dan beberapa komunitas di Asia Tenggara. Dari variasi temuan dan ciri konstruksi kapal, perdagangan jarak jauh antara Cina, kerajaan di Nusantara, Timur Tengah telah terjalin sejak tahun 900-an Masehi. BMKT Pulau Buaya. Dinamakan BMKT Pulau Buaya karena ditemukan di perairan Pulau Buaya, Kepulauan Riau. Dari lokasi tersebut diangkat sekitar 30.000 keping muatan dari abad 12 hingga 13 Masehi. Muatan yang ditemukan antara lain keramik berasal dari dinasti Song, berkuasa pada abad 10 hingga 13 Masehi, botol kaca dari Timur Tengah, dan wadah tanah liat yang bercirikan Asia Selatan.
Diperkirakan kapal yang membawa muatan tersebut menuju salah satu kerajaan di Sumatera, tapi tenggelam sebelum mencapai tujuan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengelola 200.000 lebih koleksi dari abad 9 hingga 19 Masehi. Secara berkala akan dipamerkan di Marine Heritage Gallery ini. Kami ingin agar masyarakat mengetahui bahwa Laut Indonesia itu tidak hanya kaya dengan ikan dan ragam terumbu karang, tapi juga ada kapal tenggelam dan muatannya yang menjadi bukti sejarah Indonesia sebagai negara maritim. Kami ingin Marine Heritage Gallery menjadi learning center tentang sejarah maritim dan tentang kekayaan laut Indonesia. Menjadi media membangun kecintaan kita terhadap laut, membangkitkan kebanggaan dan keyakinan bahwa kita adalah poros maritim dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Selamat berkunjung di Marine Heritage Gallery. Mari berbangga sebagai bagian dari Indonesia, negara maritim yang menjadikan laut sebagai masa depan dan pemersatu. Halo sahabat galeri, kali ini sahabat galeri akan dibawa berkeliling ke galeri BMKT. Galeri ini memuat koleksi muatan kapal tenggelam pada abad 9 sampai ke-13 Masehi. Hasil pengangkatannya dari perairan Cirebon, Belitung, dan Pulau Buaya. Koleksinya sebanyak 3.123 benda yang diantaranya berupa keramik, gerabah, logam, kaca, hingga perhiasan. Oke, sahabat galeri, kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tinggalan BMKT yang terdapat di Kargo Cirebon yang cukup unik, yaitu tinggalan dengan jenis tungku. Jadi sahabat galeri bisa lihat di sini. Ini merupakan tungku yang memiliki keperluan hampir sama yang dengan yang ditemukan dari kargo-kargo dari Belitung maupun dari Cirebon, yaitu fungsinya kebanyakan atau dominan digunakan sebagai wadah atau keperluan sehari-hari, khususnya keperluan praktis, lebih tepatnya untuk memasak. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, dia ada tempat untuk menaruh kayu apinya, kemudian ada tempat di atasnya untuk menaruh wadah atau wajannya, yang digunakan dengan dibakar, kemudian dipanaskan dalam beberapa derajat untuk memasak ataupun menghaluskan bumbu rempah-rempah yang dibawa oleh para pelayar pada masa itu. Tungku-tungku ini sengaja memang dibawa oleh para pelayar pada saat itu, digunakan sebagai tempat untuk memasak karena pelayaran dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi tungku ini sangat berguna bagi mereka untuk mempersiapkan keperluan pangan mereka ketika menghadapi pelayaran yang ditempuh dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain dari aspek praktis, tungku ini juga memiliki fungsi dari aspek keagamaan. Ditemukan di Candi Muara Jambi di Palembang yang abad ke-7, di mana ada kontak dagang antara negeri Tiongkok atau Cina dengan kerajaan Sriwijaya yang itu terkenal dengan bagaimana untuk belajar agama Buddhisnya. Jadi tungku ini menandakan adanya kontak atau alur pelayaran atau kontak dagang antara wilayah Sumatera dengan wilayah luar Sumatera, khususnya dengan wilayah negeri dari Cina. Demikian yang bisa saya jelaskan teman-teman mengenai BMKT jenis tungku ini. Demikian sahabat galeri yang saya bisa jelaskan mengenai BMKT jenis tungku sepatu ini. Untuk penjelasan yang lebih jelas, teman-teman bisa mengupdate dan mengikuti learning season yang diadakan oleh Marine Heritage Gallery yang diadakan di setiap akhir bulan, tepatnya di hari Selasa. Sehingga teman-teman atau sahabat galeri bisa memperoleh informasi yang lebih rinci dan detail mengenai jenis-jenis BMKT yang terdapat di perairan Nusantara. Terima kasih. Ya,
terima kasih tadi kita sudah diajak jalan-jalan keliling galeri oleh tadi rekan saya Kak Onel sama satu lagi Kak Veta. Nah, kalau teman-teman ingin melihat langsung, tadi ada tuku sepatu, ada mangkok dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu kekayaan lautan kita yang berasal dari dasar laut perairan Indonesia. Oke, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke materi yang sudah ditunggu-tunggu nih. Pak Romi, Pak Untung, apakah sudah siap? Ya Mas. Ya Mas, siap Mas. Oke. Enaknya dipanggil apa nih, Kak Romi atau Kak Untung atau Bung atau Pak atau Dipanggil kakak aja. Kita kan masih muda. Oh, boleh. Oke. Ya, Mas Untung, sebelumnya mungkin Bapak Ibu pada saat materi berlanjut berjalan mohon mematikan mic-nya dan jika ada pertanyaan boleh ditulis dulu di kolom chat dengan hashtag tanya. Jadi tanya hashtag tanya lalu berikutnya masuk pertanyaannya. Nanti kita akan tanyakan di akhir setelah sesi materinya disampaikan. Kira-kira begitu. Oke, kalau begitu langsung kita masuk ke materinya. Mas Untung atau Mas Romi duluan? Mas Romi dulu. Mas Nanti Romi dulu. Oke. saya... Silakan Mas Romi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Mas Elmer, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami paparkan atau sharing, mohon izin memperkenalkan diri teman-teman sekalian. Saya panggil teman-teman aja ya. Saya nggak tahu age-nya berapa, tapi mudah-mudahan di sini kita sama-sama belajar. Intinya bahwa ada proses fisik sedimentasi yang akan kita coba expose prosesnya seperti apa, parameternya seperti apa, implikasinya terhadap ekosistem pesisir seperti apa, kemudian ada beberapa case yang mungkin bisa kita kita sampaikan. Harapannya di sini supaya kita memiliki pemahaman atau punya perspektif lain tentang proses sedimentasi yang ada di bentang alam, baik itu mulai dari hulu, tengah, muara ataupun di perairan terbuka. Saya perkenalkan, saya Romi Mardianto. Keseharian saya di Direktorat Jasa Kelautan, di Koordinator Bidang Reklamasi. Rekan saya Mas Untung, beliau juga di Koordinator Bidang Reklamasi, Direktorat Jasa Kelautan. Nah, pada bagian ini kita coba sampaikan secara bergantian seperti itu ya. Saya coba ngasih gambaran, kemudian nanti ada kasus, mungkin Mas Untung juga pernah mengeksplor beberapa atau salah satu bagian dari sedimentasi yang disebabkan oleh khususnya polutan seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya share. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bro? Ya, sudah, Pak. Oke, baik. Baik, untuk awalan saya coba sampaikan bahwa di muka bumi ini kurang lebih memiliki bentang alam yang dapat kami tampilkan profilnya sebagai berikut, bahwa pada prinsipnya sedimen itu bergerak dari bagian hulu sekali. Kalau mungkin teman-teman tahu dataran tinggi ya, ada kalau di Bogor kita mungkin tahu Gunung Pangrango, kemudian ada lagi di ada di Jawa itu ada Semeru, ada gunung di Bali ada Batur dan seterusnya, bahwa bagian hulu sekali ini kita kenal yang namanya zona pengikisan. Jadi ditandai dengan profil fisik lereng yang curam di bagian hulu,
membuat mengalir dengan cepat, mengikis dasar sungai dan membentuk lembah dengan profil sungai yang berbentuk V. Kemudian zona berikutnya yaitu zona pengangkutan. Di sini kemiringan sungai mulai melandai. Nah, tapi di sini sudah mulai terjadi proses pengikisan. Jadi dari hulu arusnya juga tajam, kemudian proses itu bergulir masuk ke dalam zona pengangkutan. Nah, pada zona akhir sebelum masuk ke arah muara kita punya atau kita ketahui lagi yang disebut zona pengendapan. Nah, pada zona ini material hasil erosi sudah terendapkan, membentuk bentukan alam seperti sedimentasi yang berbentuk gosong, branded, channel ataupun delta. Selepas dari zona pengendapan ini, seperti kita ketahui bersama, kita juga sudah memiliki bentang perairan terbuka, di mana di sini sudah memiliki kondisi fisik yang sangat lepas, dipengaruhi oleh salinitas, kemudian pasang surut, kemudian juga ada beberapa variabel lain yang memiliki interaksi keterkaitan antara profil fisik dan biota-biota laut. Nah, laut ini juga memberikan pengaruh ke arah darat, terutama pada zona pengendapan, di mana yang dapat kita saksikan ialah adanya intrusi air laut melalui salinitas, kemudian rambatan pasang surut. Nah, zona pengendapan dan daerah perairan ini merupakan akumulasi cikal bakal pembahasan materi kita pada hari ini, yaitu tentang proses pembentukan sedimentasi pada saat dia bergulir dari hulu, tengah, dan hilir hingga dia masuk ke perairan. Nah, dari definisi yang pernah kami kompilasi dapat kami sarikan sebagai berikut, bahwa sedimentasi adalah proses pengendapan material yang dibawa oleh media pada suatu daerah menuju elevasi dasar dengan media transport aliran angin yang terbentuk melalui proses pelakukan, erosi, dan terdistribusi oleh dinamika oceanografi. Nah, untuk visualisasinya kami coba tampilkan gambar sebagai berikut, bahwa dari tampak rupa bumi, di sini kita melihat bahwa akibat proses fisik yang terjadi di bagian hulu, kemudian tengah, di bagian muara ini sering kita temukan atau mungkin banyak teman-teman saksikan ialah adanya semacam tanah atau majunya garis pantai. Nah, ini semua tidak terlepas dari fenomena sedimentasi yang terjadi. Nah, berikutnya kita coba masuk ke jenis-jenis sedimentasi. Yang pertama dapat kami sampaikan bahwa jenis sedimentasi yang ada di alam ini ialah yang pertama sedimen aluvial. Bahwa pengendapan aluvial ini diakibatkan oleh aliran seperti sungai dan bentuk medianya sebagai berikut, yaitu terjadi karena adanya bentuk meander sungai. Di situ ada kecepatan aliran, ada tegangan geser, ada tegangan kritik, dan kemudian ada interaksi-interaksi lainnya yang menyebabkan adanya pengikisan. Pengikisan ini terdistribusi melalui aliran dan pada suatu elevasi kedalaman ataupun level tertentu itu menjadi material yang terendapkan. Kemudian berikutnya ialah oxbow leg. Di sini juga seperti meander sama, cuma ada sedikit bagian alur yang terputus. Ini karena derasnya aliran, kemudian kuatnya interaksi gerusan yang terjadi pada badan sungai itu sendiri. Nah, pada bagian muara untuk aluvial sedimen, kita juga kenal yang namanya delta, bahwa delta adalah endapan di muara sungai akibat berkurangnya laju aliran saat memasuki laut. Nah, ini pada saat surut, seperti itu, surut kemudian ada aliran dari arah sungai, sehingga memunculkan seperti daratan-daratan baru yang kita kenal sebagai delta. Berikutnya ialah kipas aluvial. Ini yang terjadi di pegunungan-pegunungan dengan material yang tanah yang sangat eksplosif. Kemudian karena derasnya aliran, kemudian konsentrasi yang terkandung juga sangat pekat, sehingga pada suatu bagian muara sungainya membentuk suatu endapan seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan marine sedimen, bahwa marine sedimen ialah sedimen yang terbentuk karena media gelombang laut pasang surut. Pembentuk marine sedimen ini dipengaruhi oleh gelombang laut pasang dan suplai sedimen itu sendiri.
Ini dapat kita sampaikan visualisasinya sebagai berikut bahwa di bentang perairan ada semacam bentukan fisik yang terbentuk, yaitu yang mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, ada teluk, ada lagon, ada tombolo, kemudian ada pulau buatan. Nah, keberadaan mereka ini tidak terlepas dari adanya pengaruh longsor current, di mana longsor current ini memberikan peran terhadap bentukan perubahan garis pantai yang cenderung maju. Kita lihat bahwa saya coba cuplik dari sumber tentang perubahan garis pantai. Ini sebetulnya prinsipnya alam ini senantiasa mencari bentuk keseimbangan, teman-teman sekalian, bahwa apabila ada bagian yang mengalami abrasi, pasti ada bagian lain yang mengalami sedimentasi sepanjang garis pantai tertentu yang kita amati. Nah, kesemuanya ini merupakan hal yang tidak terlepaskan dari proses keseimbangan alam itu sendiri. Nah, berikutnya yang marine sediment yang dapat kami sampaikan berikutnya adalah bentuk split, di mana bentuk ini merupakan bentang alam yang bercirikan dari sedimen yang mengendap sepanjang garis pantai. Ciri-cirinya berasosiasi dengan teluk, materialnya sedimen pasir, dan media transportnya ombak laut dan angin. Dan yang terakhir untuk marine sediment ialah tombolo yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa ini adalah tanggul pasir alami dengan ciri menghubungkan daratan dengan pulau terdekat pantai. Ciri-ciri tombolo yaitu berasosiasi dengan teluk, materialnya sedimen pasir, terangkut di laut dangkal dan tidak terganggu arus, dan media transportnya adalah ombak, laut, dan angin. Oke, kita lanjutkan komponen hidrooceanografi. Seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa interaksi ini merupakan satu proses kesatuan yang berlangsung secara kesinambungan, bahwa pada bentang perairan sama-sama kita ketahui ada variabel pasang surut, kemudian gelombang, dan selanjutnya ada arus laut. Nah, semuanya ini saling berasosiasi, saling menimbulkan dinamika tersendiri bagi terbentuknya proses sedimen, baik di muara maupun di perairan lepas. Oke, interaksi antar komponen hidrooceanografi dapat kami sampaikan sebagai berikut, bahwa kita ketahui di perairan ini kita memiliki interaksi fisik muka laut dengan udara. Ini yang nomor satu, bahwa kenaikan tinggi muka air laut, kemudian adanya interaksi dengan udara itu merupakan proses reaerasi. Di situ terjadi gesekan fisik antara permukaan air laut dan udara. Kemudian nomor dua ialah pasang surut atau gelombang. Jadi akibat adanya gaya tarik bulan terhadap matahari, ini menimbulkan adanya dinamika perubahan muka air laut yang kemudian secara periodik digerakkan oleh energi sehingga terbentuklah gelombang. Nah, kemudian akibat interaksi 1 dan 2 ini kita juga memiliki variabel yang kita ketahui sebagai arus atau current. Nah, arus di permukaan ini relatif lebih kencang daripada arus di bagian dasar. Jadi bentuknya bentuk kurvanya parabolik ya. Jadi di permukaan ini lebih deras, berangsur-angsur, kemudian semakin ke bawah ini semakin semakin landai dan mungkin sampai di mendekati 0. Kemudian dari fluida yang ada ini, dari interaksi fisik, kemudian adanya variabel-variabel fluida ini, kita memiliki juga material transport, karena baik di sungai ataupun di perairan ini tidak terlepas dari adanya baik polutan, kemudian ada sisa oksidasi transport, baik itu BOD, DO, ataupun CO2, ataupun nutrien lain. Nah, ini semua menjadi suspended sediment. Nah, ini bisa terdeskripsikan di kurva yang C ini, bahwa konsentrasi sedimen di permukaan, kemudian tengah, kemudian berangsur-angsur ke dasar ini cenderung memiliki tingkat penambahan konsentrasi yang tinggi. Nah, disinilah terjadi perubahan profil dasar perairan seabed level. Ini merupakan
cikal bakal terbentuknya sedimentasi laut. Bahwa dalam dinamika hidroseanografi yang terjadi ini ada proses fisik, kemudian ada material transport, menyebabkan adanya erosi dan deposisi. Nah, erosi dan deposisi ini kalau kita lihat bentuk fisiknya ialah adanya gelombang seperti itu ya di permukaan dasar laut, di mana ada bagian yang tererosi, juga ada bagian yang terdeposisi. Oke, baik. Saya coba mempersilakan Mas Untung. Ini ada case dari Mas Untung. Beliau pernah menangani penelitian seperti itu khusus mengenai pencemaran di perairan. Dipersilakan Mas Untung. Masih di mute Pak Untung sebenarnya. Oh ya, udah masuk Mas. Terima kasih banyak Mas Romi, Mas Elmer yang telah memberi kesempatan pada sore hari yang berbahagia ini. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Romi tentang proses-proses sedimentasi secara alami, mulai dari hulu sekali sampai terjadi pengendapan di laut. Dan ini prosesnya sudah berlangsung sangat lama, sejak mungkin sejak ada lautan dan sejak ada bumi ini ya, Mas Romi. Artinya itu proses alami yang tidak bisa dihindari. Nah, yang ingin saya tambahkan, kami tambahkan di dalam pembicaraan terkait sedimentasi yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana proses sedimentasi terjadi di wilayah pesisir, di mana wilayah pesisir itu yang sangat kompleks, banyak kepentingan, banyak peruntukan, namun fungsinya juga tidak kalah penting. Ini ternyata berdampak negatif terhadap segala aktivitas yang ada di pesisir itu sendiri, termasuk ke arah hulunya. Kalau kita mau melihat seperti apa sedimentasi di wilayah pesisir khususnya, karena ini pesisir taksinya sudah sangat kritis, kita bisa melihat sedimentasinya seperti apa dengan menilai dari melihat parameter TSS dan TDS. TDS saja. Apa itu TSS? TSS itu suatu padatan yang tersuspensi, Bapak-bapak, teman-teman. Jadi bahasa Inggrisnya total suspended solid atau padatan tersuspensi yang menyebabkan kekeruhan. Namun padatan ini tidak larut, tidak mengendap langsung. Jadi ya sifatnya seperti melayang-layang, makanya terjadi kekeruhan di permukaan air. Apa hubungannya dengan sedimentasi? Nah, padatan tersuspensi total ini, karena dia merupakan material yang halus dalam air yang mengandung bahan organik, mikroorganisme, limbah, baik itu limbah industri maupun limbah rumah tangga, maka dia menyebabkan berkurangnya penetrasi cahaya matahari ke dalam air, sehingga mempengaruhi regenerasi oksigen melalui fotosintesis. Nah, itu salah satu TSS. Apa itu TSS? Nah, artinya apa? TSS itu adalah salah satu indikator bahwa di situ sedimentasi tinggi. Nah, umumnya padatan tersuspensi ini tadi yang ada di kolom air laut itu sumbernya dari daratan. Nah, dari daratan terus beraliran sungai terbawa ke perairan laut, ke sekitar muara, dan selanjutnya dari muara terbawa bersama pergerakan arus ke kolom air, dan selanjutnya mengendap. Mengendap, nah itulah yang dinamakan sedimentasi di laut, namun tidak jauh dari wilayah pesisir. Nah, konsentrasi yang meningkat ini menyebabkan terganggunya ekosistem yang ada di pesisir, khususnya ekosistem atau biota-biota yang hidup di dasar perairan, termasuk ekosistem lamun, ekosistem terumbu karang menjadi terganggu karena
yang melayang-layang ini berakhir di sana dan menutupi ekosistem yang ada di sana. Nah, itu salah satu kerugian atau dampak negatif sedimentasi yang disebabkan dari limbah masyarakat. Artinya ini sesuatu yang diciptakan atau adanya unsur campuran masyarakat. Nah, konsentrasi TSS berdasarkan penelitian yang pernah kami lihat, konsentrasi TSS itu akan meningkat itu pada musim hujan. Seperti sekarang ini musim hujan, rata-rata perairan sungai itu TSS-nya akan meningkat. Kenapa? Karena debit air di sungai itu membesar. Sehingga air hujan yang masuk ke sungai membawa sedimentasi dari hulu yang berada di dasar. Nah, yang berada di dasar tadi itu terjadi pengadukan ke atas. Nah, yang terjadinya pengadukan naik ke atas dengan volume air atau debit air yang besar meningkatkan suspensi yang terbawa arus sungai. Arus sungai itu akhirnya bermuara ke laut. Ya memang ini sifatnya sedimentasi yang dari hulu itu tidak bersifat toksik atau bersifat racun. Namun bahan-bahan berlebihan dapat menimbulkan kekeruhan atau ya kekeruhan yang akan menghambat seperti yang kami sampaikan tadi, menghambat penetrasi cahaya matahari ke kolom air dan akhirnya berpengaruh terhadap fotosintesis di perairan. Artinya, sedimentasi yang belum mengendap pun itu sudah berdampak negatif terhadap ekosistem yang ada di perairan. Apalagi kalau sudah mengendap sekian lama akibat ulah campur tangan manusia yang tidak mengendalikan pencemaran mulai dari hulu sampai hilir. Kemudian parameter yang kedua itu TDS. Apa itu TDS? TDS itu padatan yang ukurannya lebih kecil lagi dari padatan tersuspensi atau TSS tadi. Nah, padatan terlarut ini merupakan bahan yang masih tetap tinggal di dalam air sebagai sisa lapukan dari selama penguapan atau pemanasan. Nah, padatan terlarut ini, padatan-padatan yang mempunyai ukuran lebih kecil dari padatan tersuspensi, itu memang tidak bersifat toksik terhadap perairan. Akan tetapi jika berlebihan juga akan meningkatkan nilai kekeruhan yang selanjutnya akan menghambat penetrasi cahaya matahari ke dalam kolom air. Nah, adanya sedimen dalam jumlah yang tinggi di badan air tadi itu sangat merugikan. Karena yang mengendap dasar sungai atau danau itu akhirnya menyebabkan atau mengurangi populasi ikan yang atau hewan-hewan air yang ada di sekitar situ, bahkan diklaim berdasarkan penelitian itu telur-telur ikan yang ada di situ dan beserta sumber makanannya diduga itu terendam oleh sedimen. Makanya kenapa sedimentasi itu perlu penanggulangan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh sektor. Itu salah satu atau parameter-parameter penting untuk menilai sedimentasi di wilayah pesisir yang berdampak langsung terhadap ekosistem. Slide berikutnya kami ingin menampilkan contoh. Nah, inilah contoh kondisi Sungai Pekalongan. Jadi Sungai Pekalongan ini bisa dilihat di sorot begitu tingginya sedimentasi di situ yang berasal dari run off sungai yang bermuara ke laut. Ini terjadi pengadukan terus, keadaannya gelombang dan pas surut, sehingga sedimentasi yang mengendap di situ berdampak negatif terhadap ekosistem yang kami sampaikan tadi, mulai dari telur ikan yang ada di situ sampai makanannya itu menjadi tertimbun oleh dimensi yang berasal dari sungai yang mengalir ke laut. Nah, pada slide berikutnya
bisa kita lihat ini contoh hasil pengukuran besarnya nilai TSS dan nilai DS yang pernah kami teliti yang diduga ini berasal dari proses sedimentasi tanah dan batuan sejak dari hulu atau yang paling atasnya. Nah, sebagai proses pengolahan tanah untuk pertanian, artinya pembukaan lahan di atas itu menyebabkan sedimentasi di laut melalui aliran sungai yang terbawa oleh air, terutama pada saat musim hujan karena debit air menjadi besar. Nah, hal ini diperparah dengan kondisi ekosistem mangrove yang sudah tidak ada di wilayah pesisir atau hampir punah karena tingginya penebangan liar untuk pembukaan lahan tambak, untuk pemanfaatan lain, itu tidak menjadi filter lagi untuk ekosistem atau tidak menjadi filter lagi sedimentasi sebelum nyampe ke laut. Artinya banyak solusi yang harus dipikirkan bagaimana mengendalikan sedimentasi yang berasal dari ulah tangan manusia akibat lonjakan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Bisa kita lihat BOD-nya tadi sudah disampaikan Mas Romi, ada menunjukkan tingginya kontribusi limbah domestik, kemudian COD-nya itu karena limbah atau hasil kegiatan industri. Namun berdasarkan penelitian kami yang pernah kami lakukan beberapa tahun yang lalu, ternyata limbah domestik itu lebih menyebabkan tingginya proses sedimentasi di muara sungai atau di wilayah pesisir dibandingkan aktivitas industri. Contoh misalnya Pekalongan adalah sebuah kota industri, namun berdasarkan penelitian, ternyata limbah industri di kota Pekalongan tidak berdampak negatif dibandingkan limbah domestik atau limbah rumah tangga yang masuk ke wilayah pesisir. Kenapa? Karena hampir semua atau hampir seluruh industri yang beroperasi di wilayah kota Pekalongan itu sudah memenuhi standar perizinan yang atau perizinan yang sudah syarat-syarat perizinan yang dipenuhi, misalnya dengan membangun IPAL-nya dan syarat-syarat lainnya. Nah, pada slide berikutnya, Mas Romi, slide berikutnya ini kami coba sederhanakan dampak sedimentasi terhadap perairan yang bisa kita baca bersama-sama. Ini sangat naratif sekali, bahwa bahan sedimen akan menutup tubuh biota laut, terutama yang hidup di dasar perairan seperti hewan-hewan karang, lamun, dan rumput laut, atau menyelimuti sistem pernapasannya. Misalnya ikan itu menjadi tertutup insangnya. Akibatnya biota-biota tersebut akan sulit bernapas dan akhirnya mati. Yang kedua, sedimentasi ini berdampak atau menimbulkan peningkatan kekeruhan air, sehingga menghalangi penetrasi cahaya yang masuk ke dalam air dan mengganggu organisme khususnya yang memerlukan cahaya. Karena kelompok organisme di laut itu ada yang hidup dengan memerlukan cahaya, ada kelompok-kelompok organisme yang hidup di dasar laut, bahkan di laut dasar atau di laut dalam. Yang ketiga, dampak dari sedimentasi yang ada di wilayah pesisir itu yaitu bahan sedimen yang berasal dari lahan pertanian dan pengikisan tanah itu dapat menyebabkan terjadinya eutrofikasi atau pengkayaan nutrien di perairan. Mungkin adik-adik di dalam Marlia pernah mendengar istilah-istilah eutrofikasi, nitrifikasi. Nah, ini eutrofikasi atau pengkayaan nutrien. Nah, apa itu pengkayaan nutrien? Dengan demikian, pengkayaan nutrien di perairan menyebabkan terjadinya bloom atau peledakan populasi alga dan tanaman air lainnya, sehingga menjadi berdampak negatif atau berdampak buruk terhadap
ekosistem atau biota yang ada di wilayah pesisir khususnya. Mungkin itu yang Mas Elmer, Mas Romi yang saya tambahkan terkait dengan sedimentasi yang disebabkan atau yang terlihat dengan kasat mata sehari-hari, bagaimana prosesnya, parameter apa yang untuk nilai tingginya sedimentasi di situ dan dampak negatifnya yang terlihat dan sangat dekat kita, yang dapat saya tambahkan seperti itu. Mungkin ada lagi Mas Romi yang mau disampaikan? Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Untung. Sangat komprehensif sekali penjelasannya. Tapi tenang, ini belum selesai. Saya coba teruskan lagi. Bentar ya. Nah, bahwa sumber sampaikan Mas Untung itu juga terjadi di perairan, teman-teman sekalian. Ada namanya sisa operasi kapal, ada namanya buangan atau tumpahan minyak industri seperti itu. Bahkan ada yang sengaja dibuang oleh industri ataupun sekelompok oknum masyarakat ke perairan. Nah, ini menjadi PR bersama bagi kita manusia yang hidup di permukaan bumi, bahwa kompleksitas hal-hal seperti ini sangat banyak terjadi dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi ekosistem pesisir dan laut. Belum lagi kita punya isu pencemaran sampah plastik seperti yang dapat kami tampilkan di sisi kanan. Ini juga hasil dari pemodelan LIPI bahwa sebaran sampah plastik di Indonesia juga sudah pada tahap yang memprihatinkan, di mana sebarannya kalau menurut hasil pemodelan teman-teman di LIPI ini sudah bergerak dari Selat Malaka, kemudian perairan Sumatera hingga ke Laut Jawa dan menerus ke arah Sulawesi. Oke, saya coba lanjutkan bahwa pada prinsipnya seperti yang sudah tadi disampaikan, sedimen laut itu dibentuk oleh adanya proses erosi dan deposisi. Kalau teman-teman lihat skema ini, bahwa pada saat gelombang mendekati daerah pantai, itu ada yang namanya gelombang pecah. Setelah gelombang itu pecah, dia memiliki bentuk fisik yang sifatnya merambat. Makanya kalau teman-teman berdiri di pantai, misalkan, jarak sekian meter yang terendam semata kaki, nanti bergerak mungkin ke dalam ataupun diam saja, tiba-tiba lututnya sudah terendam. Nah, ini juga terjadi teman-teman. Jadi di gambar yang bawah ini, pada saat stand-up itu menyapu pantai, itu ada sejumlah material. Kalau di pantai banyak dominan pasir, ini yang istilahnya terserok seperti itu ya. Terserok, kemudian nanti terdistribusi ke bagian atau jarak tertentu ke perairan yang lebih dalam. Ini sebetulnya sama prinsip yang saya sampaikan tadi, bahwa di mana ada erosi, itu ada terjadi juga deposisi. Nah, ini proses fisik sedimen, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat di muara, seperti tadi gambar pertama kami di awal, bahwa adanya zona pengendapan, dipengaruhi oleh salinitas, dipengaruhi oleh pasang surut, dipengaruhi oleh aktivitas di perairan lainnya. Ini menimbulkan sebuah proses yang mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, namanya proses flokulasi. Flokulasi ini ialah proses di mana partikel-partikel terurai dan bergabung dengan partikel-partikel lain membentuk flok. Jadi nggak serta-merta sedimen itu terbentuk dari satu partikel, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa adanya sisa proses fisik, kemudian adanya aktivitas pencemaran, adanya aktivitas limbah domestik. Ini menimbulkan adanya proses interaksi fisik dan kimia, di mana terjadi proses-proses balik itu penggabungan ataupun proses pelepasan, yang apabila dalam suatu waktu partikel-partikel itu jatuh di kedalaman perairan tertentu, maka terbentuklah mereka sebagai sedimentasi seperti itu. Jadi materialnya cukup kompleks. Untuk mendefinisikan apa saja kandungan yang terjadi ataupun yang ada di dalam sedimen, ini butuh suatu proses yang cukup panjang. Kita perlu identifikasi
sumbernya, kemudian transportnya seperti apa, fisik perairannya seperti apa, musimnya seperti apa, itu perlu evaluasi dan pendalaman yang lebih jauh untuk mendeklarasikan apa yang terjadi dalam proses sedimentasi di suatu muara dan suatu perairan. Nah, kalau tadi Mas Untung sudah menceritakan Pekalongan, ini kami coba kompilasi dari Pusat Riset Kelautan bahwa pada prinsipnya yang sudah disampaikan tadi, alam senantiasa mencari keseimbangan. Artinya pada saat ada bagian garis pantai yang mengalami abrasi, itu ada juga yang mengalami sedimentasi. Ini menurut kompilasi yang kami yang pernah kami susun bahwa case di Pulau Jawa dengan laju kemunduran garis pantai ataupun erosi ini terjadi di Demak sekitar 279,1 meter per tahun kalau data-datanya seperti ini. Kemudian akresi sedimentasinya terjadi di daerah Bekasi sekitar 154 meter per tahun. Nah, secara alami sedimentasi dan perpindahan material di pantai yang terbawa air laut berada dalam kondisi yang seimbang. Jadi senantiasa baik secara lateral ataupun vertikal ini senantiasa mencari bentuk keseimbangan. Makanya kalau kita tahu ada juga yang kita kenal ialah bentuk sedimen cell. Ini merupakan baseline bagi perencanaan teknik pantai apabila mereka ingin membangun infrastruktur seperti groin, kemudian pelabuhan, kemudian jetty dan fasilitas lain. Ini jadi benchmark pelaksanaan apa saja atau boleh atau tidaknya suatu bangunan pantai berada dalam suatu sedimen cell. Nah, oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ini saya ada contoh, sebetulnya ini dilakukan oleh Departemen Oceanografi ITB, bahwa pada prinsipnya apabila kita akan mengidentifikasi suatu sedimen ataupun suatu sebaran sedimen di perairan, ini ada beberapa tahapan, ringkasnya sebagai berikut, bahwa mesh boundary-nya kita bentuk, kemudian kita terapkan beberapa skenario musim, kemudian asumsi-asumsi kondisi fisik. Nah, harapan dari pemodelan ini ialah kita dapat jawaban ataupun dapat informasi mengenai erosi dan deposisi, kemudian pengaruh terhadap navigasi, kemudian tingkat kekeruhan, kemudian penetrasi air, dan efeknya terhadap ekosistem pesisir. Nah, dari hasil pemodelan ini, kalau mungkin teman-teman sudah ada yang pernah lakukan, itu kita bisa memperoleh profil bed level change, artinya perubahan profil dasar laut. Nah, kita bisa lihat konsepnya sama seperti tadi yang sudah disampaikan, di mana ada erosi, itu juga ada deposisi. Sorry, musim batuk. Minum sebentar ya. Oh, berhenti bentar ya. Nggak mampu. Ini udah mampu nih. Ya, dari proses fisik yang tadi sudah kami sampaikan, ini ada sedikit dokumentasi bawah laut. Ada perairan yang memang dasarnya itu sudah sangat dominan pasir, akibat banyaknya atau kompleksnya interaksi baik fisik, musim, ataupun suspended sedimen itu sendiri, yang berinteraksi dalam interval waktu yang lama, kemudian terbentuklah profil dasar laut seperti yang ditampilkan pada gambar berikut. Ya, ini saya ambil contoh sebaran ekosistem mangrove di Jakarta, ya, bahwa seperti kita ketahui bersama dipengaruhi oleh salinitas, pasang surut, kemudian aktivitas-aktivitas di hulu dan seterusnya,
Ini juga bisa menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang ditandai dengan penurunan luasan sebaran mangrove. Ini coba kita sarikan dari tahun 2015 hingga 2020, ya kurang lebih ada sekitar 20% penurunan tutupan mangrove di daerah utara Jakarta. Ya, ini juga sekilas mengenai tadi yang sudah dijelaskan di depan bahwa adanya pengaruh terhadap kecerahan, terhadap biota, kemudian terhadap kekeruhan gitu kan. Itu mau tidak langsung memberikan implikasi terhadap biota dan aktivitas di perairan. Seperti kita ketahui bersama bahwa kepulauan Indonesia yang berada dalam segitiga sebaran koral sebetulnya potensinya sangat mendunia. Ini sudah banyak dikenal oleh turis mancanegara ataupun kelompok-kelompok negara dunia. Ini merupakan sumber daya alam yang perlu kita jaga kelestariannya, perlu dipertahankan kualitasnya, dan sekali lagi perlu ditingkatkan upaya-upayanya untuk menjaga supaya keberlanjutannya ini bisa dinikmati oleh anak cucu kita di generasi di masa mendatang. Mungkin sebagai penutup dapat kami sampaikan bahwa proses sedimentasi terjadi pada bentang alam yang memiliki media bagi aliran dari mulai saluran tersier, saluran primer, muara, transisi darat laut hingga perairan terbuka. Yang kedua, proses perubahan profil dasar perairan dipengaruhi oleh kedalaman, proses hidrosonografinya, kemudian aktivitas existing perairan. Dan yang terakhir, kondisi kualitas perairan dengan kandungan konsentrasi sedimen tertentu akan mempengaruhi kualitas ekosistem, baik mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan populasi ikan. Baik, ini slide yang sudah bisa kami sampaikan. Selanjutnya, Mbak Venta, mohon perkenan menayangkan video. Tadi saya sempat mengambil video yang pada prinsipnya ini sebuah proses fisik yang terjadi di Bali. Ini akan menjelaskan mengenai pergerakan sedimen dari sungai, kemudian tengah hulu seperti tadi sudah disampaikan, interaksi-interaksi apa yang terjadi, kemudian bagaimana implikasinya terhadap sebaran terumbu karang. Karena di Bali juga kalau yang kita tahu banyak tutupan sebaran terumbu karang yang kualitasnya beragam dan itu juga banyak dinikmati oleh wisatawan mancanegara. Oke, selamat menyaksikan. Nah, saudara, saya sekarang sedang berada di pantai Tulamben posisinya, yang dimana kita ketahui bahwa tempat ini menjadi salah satu tempat destinasi wisata bahari yang cukup terkenal di Bali, terutama bagi mereka-mereka yang ingin melakukan snorkeling atau menyelam, karena di tempat ini ada yang menarik ya Pak Iwan ya. Ada bongkahan kapal perang gitu ya, bekas kapal perang yang tenggelam di sana, dan uniknya hanya 20-25 meter dari bibir pantai kita sudah bisa menyelam sedikit 5 meter 6 meter sudah bisa menemukan bangkai itu, dan itu menjadi salah satu tempat objek wisata daya tarik. Kemudian ada juga terumbu karang gitu ya. Nah Pak Iwan, berawal tadi kita kan ada program forestasi bentangan alam Gunung Agung yang Konservasi Internasional Indonesia boleh dikatakan fokus terhadap hal ini. Apa hubungannya dengan tempat wisata ini, Pak Iwan? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi kita berada di Desa Tulamben dengan potensi baharinya, dan ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat di Desa Tulamben dan banyak juga masyarakat sekitar di Bali, karena ini menjadi destinasi yang sangat terkenal mancanegara. Dan kondisi terumbu karang di sini berdasarkan riset kami ternyata dipengaruhi juga oleh kondisi hutan di Gunung Agung, di bentang alam Gunung Agung. Sehingga kemudian kami menerapkan pendekatan Nyegaru Gunung, bagaimana hutan dan laut ini terhubung. Hutan dan laut terhubung karena memang ini dua ekosistem yang untuk di Bali sebagai pulau kecil ini sangat terhubung. Dan ini kaitannya erat sekali dengan filosofi yang kita kenal dengan Nyegaru Gunung. Baik. Jadi seperti apa sih Pak runtut cara berpikirnya? Kok kenapa bisa ke terumbu karang? Kok kan hutan aja, nanam aja gitu. Gimana Pak Iwan? Jadi
Bali sebagai pulau kecil, kita punya gunung dan kita punya laut. Ini kan dihubungkan oleh sungai. Dan pada saat musim hujan, sungai dari hulu itu membawa sedimentasi yang cukup tinggi, membawa lumpur yang kemudian berdampak terhadap ekosistem laut. Oh, jadi sedimentasi itu dari atas turun ke bawah sampai ke laut. Sehingga kemudian itu menjadi faktor negatif atau menjadi penekan yang membuat terumbu karang itu menjadi tidak sehat. Dan kami berupaya bagaimana selain kami berupaya juga untuk memperbaiki manajemen di kawasan Tulamben ini, tapi juga kami juga bekerja di daerah hulu untuk mengurangi sedimentasi. Dengan bekerja dengan masyarakat di hulu, bagaimana pengelolaan lahan dan hutan itu lebih baik. Ini kemudian terhubung dengan pengelolaan oleh Desa Tulamben dan Dukuh. Bagaimana hutan dan terumbu karang ini menjadi satu kesatuan. Nah, Pak Iwan, ini kan berarti CI terhadap para pemandu wisata ya atau pemandu penyelam ini bagaimana hubungannya, Pak? Bisa dijelasin? Ya, kami bekerja dengan hampir bisa dikatakan seluruh komponen masyarakat desa, pemerintah desanya. Nah, kebetulan juga masyarakat yang sangat terkait dengan sumber daya pesisir di sini ada namanya pemandu wisata selam lokal Tulamben. Jadi mereka yang ingin menjaga terumbu karang ini karena itulah yang membuat mereka bisa hidup dari kegiatan pariwisata. Kurang lebih ada sekitar 70 pemandu wisata di Desa Tulamben dan mereka cukup proaktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk melindungi terumbu karang yang ada di sini. Baik. Swastiastu. Wih, Pak Putu. Nah, kenalin, ini Pak Putu, Ketua Pemandu Selam. Halo Pak Putu. Tulamben. Asosiasi. Ketua asosiasinya yang tadi. Asosiasi Pemandu Selam Tulamben. Ya. Wah, sedang apa ini tadi Pak Putu? Lagi melakukan penyelaman, diving bersama para wisatawan. Ya. Wah, ini memang sudah selesai. Oh gitu Baru ya. naik, ya. Setiap hari memang ramai, Pak? Ya, lumayan. Setiap hari memang situasinya seperti ini. Oh gitu ya. Ya. Baik. Nah, kita mau ganggu sedikit lah sebentar bersama Kompas TV ya, bersama dengan Pak Iwan juga. Nah, Pak Putu tadi menyatakan memang masyarakat di sini memang sebagian besar hidup dari pengelolaan wisata itu. Gimana Pak? Kita mungkin bisa ya 75% lah. Masyarakat lokal di sini mengandalkan di pariwisata. Nah, yang ada di laut. Di Laut Tulamben ini ya. Baik itu diving, snorkeling dan lain sebagainya. Oke, saya lihat juga di situ ada restoran, ada souvenir-souvenir, ini semua dari masyarakat yang mengelola. Ya, itu murni dari masyarakat lokal. Baik, jadi memang memberi manfaat kepada masyarakat di sini ya Pak? Ya, begitu sangat membantu kita membutuhkan itu. Jadi 75% boleh dikatakan jadi tulang punggung utamanya memang wisata ini ya Pak? Memang. Nah, ini kan ada kabar tadi dinyatakan oleh Pak Iwan bahwa ada terumbu karang. Jadi ini kan menarik. Ada kapal di dalam sana sebetulnya Pak ya? Ya ada nilai historinya juga. Ini menjadi tempat pariwisata yang salah satu menjadi unggulan juga. Nah, Pak kan yang setiap hari menyelam, kemudian mengajak para pengunjung, para wisatawan ya, yang betul ya domestik maupun yang mancanegara. Nah itu melihat di dalam selain lewat kapal, tapi kan juga ada terumbu karang. Ya. Bapak yang sudah setiap hari menyelam di sana. Bagaimana Pak sebetulnya kondisi terumbu karang itu sekarang? Kalau dibandingkan dari sekitar 5 tahunan lah ke belakang, memang ada sedikit perubahan, yaitu ada kerusakan, itu pasti ada. Karena satu dari mengapa rusak Pak? Alam juga, tapi kebanyakan sih dari orangnya juga. Oh, humannya. Ya, karena kan banyak diver juga yang menyelam. Kadang-kadang dia tidak kepikiran, pikirannya sudah dia ingin menjauh, tapi karena keadaan alam, arus dan lain sebagainya, hanya dia bisa kesentuh koral, hanya koral itu bisa patah. Jadi tersenggol gitu ya Pak ya? Oleh karena jadi bisa jadi karena memang ada arus yang kuat di dalam, bisa jadi juga karena ketidaktahuan juga mungkin dari para driver ini. Makanya tapi kalau diver yang experience
umumnya sudah tahu dia. Nah, Cuma karena itu dah karena keadaan yang memaksa harus seperti itu. iya, iya. Makanya perlu dipandu oleh ini tadi ya Pak, yang harus. expert bidang itu supaya tidak merusak ini. Ya, betul. Jadi boleh dikatakan dibandingin dengan 5 tahun yang lalu memang kualitas dari terumbu karangnya turun gitu ya. Ini khawatir Pak. Apa kekhawatirannya gimana ya? Sangat khawatir karena kan kita seperti saya katakan tadi 75% orang lokal mengandalkan laut. Kalau itu kita tidak jaga akan sangat berdampak negatif untuk kedepannya. Apalagi untuk di Liberty karena di sana juga kalau kapal kan terbuat dari besi, agak keropos. Mungkin untuk 10 tahun, 15 tahun ke belakang kemungkinan kalau kapal sudah banyak yang keropos dan karangnya juga jatuh. Itu yang kita akan pikirkan bisa mengurangi pasti, ya. Jadi objek wisatanya ini ya, juga, orang keinginan untuk datang kemari. Kita juga dan para turis pasti akan berkurang. Baik, dan dari Pak Iwan sendiri, apa yang diharapkan dengan para pemandu, terutama masyarakat lokal di sini Pak, dengan pendampingan ini Pak, kemitraan ini? Ya, ini Tulamben kan sebenarnya contoh lokal dari kondisi Bali, di mana masyarakatnya sebenarnya sangat tergantung kepada sumber daya alam yang menjadi aset pariwisata. Jadi kita berharap di Tulamben ini juga bisa menjadi contoh bagaimana masyarakat lokal menjaga sumber dayanya. Sehingga sumber daya ini akan tetap menjadi tumpuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sampai jangka panjang. Nah, di depan tadi kita menyebutkan bahwa ini terjadi sedimentasi. Sedimentasi tentunya jatuh dari atas, dari hulu, Pak Iwan ya. Nah, ini menarik. Ini kita nanti segmen ini nanti kita akan mencoba kemana? Kita ke hutan mungkin Pak ya? Kita akan melihat apa yang sudah program ini kita lakukan bahwa saudara tidak cuma di sini, ternyata CI juga konsentrasi terutama di forest, di hutannya di sana. Ya, sudah ya Mbak Penta. Terima kasih ya. Ada yang ingin disampaikan Pak tadi? Sorry. Halo? Ya, mungkin tadi berikut tadi videonya, kita langsung masuk ke tanya jawab mungkin ya. Kalau ada Bapak Ibu atau rekan-rekan yang ingin menanyakan terkait materi tadi, nah bisa di kolom chat dengan menggunakan hashtag tanya, lalu dilanjutkan pertanyaannya, atau juga jika ingin menyampaikan secara langsung bisa raise hand saja. Jadi ada tombol raise hand di aplikasi Zoom ini, bisa dimanfaatkan. Jadi mengangkat tangan, nanti kita akan coba pilih satu-satu untuk menyampaikan pertanyaannya. Nah, kita bacakan yang sudah ada di kolom chat. Tadi ada Bu Zainab nih. Sepertinya sudah dijawab oleh Mas Romi, tapi nggak apa-apa ya, mungkin biar teman-teman juga bisa mendengarkan juga. Ya, bisa, nanti. Jadi pertanyaannya, ini kalau terlalu banyak nutrien di perairan atau laut, dampaknya ke ikan atau terumbu karang itu apa ya? Mungkin satu itu dulu ya, baru masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya bantu jawab, Mas Elmer. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa membantu apa yang saya sampaikan. Jadi pertanyaannya, kalau banyak nutrien yang masuk ke perairan laut, atau terjadinya peningkatan nutrien ke dalam perairan. Nah, itu biasanya akan terjadi atau disebabkan oleh yang disebut harmful alga. Iya. Nah, itu yang sering dijumpai atau terjadinya ledakan populasi atau blooming alga begitu. Nah, nutrien yang banyak masuk ke air itu disebut eutrofikasi. Kalau bahasa biologinya itu eutrofikasi. Eutrofikasi disebabkan oleh proses alamiah yang terjadi di perairan. Baik itu berupa akibat pencemaran karena peningkatan zat hara seperti yang saya jelaskan tadi di paparan. Jadi pencemaran yang masuk ke badan air meningkatkan zat hara yang masuk ke dalam perairan. Nah, aliran limbah yang terbuang ke perairan akhirnya mencampuri
apa yang sudah existing di laut. Misalnya di sana ada air budidaya. Nah, keadaan perairan yang terlalu tinggi kadar nutrien itu akhirnya dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan fitoplankton dengan sangat cepat, bahkan tidak terkendali. Nah, sebagian blooming alga ini itu diketahui dapat memproduksi semacam toksin atau racun, Mas Elmar. Toksin yang dihasilkan oleh blooming alga tadi dapat mengganggu aktivitas perairan. Salah satunya terjadinya kematian massal ikan. Kira-kira sederhananya seperti itu. Jadi peningkatan nutrien itu baik berupa amonium, nitrat, nitrit, dan fosfat itu dapat disebabkan karena adanya bakteri dari proses nitrifikasi itu sendiri. Kira-kira seperti itu, mungkin Mas Romi bisa menambahkan, silakan. Sudah cukup Mas Untung. Mas Untung ini sudah banyak exercise di bidang biologi laut, jadi sudah absah rasanya. Cocok sekali ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya berarti. Bapak Ibu kalau ingin ada yang ditanyakan, boleh resen atau menuliskan di kolom komentar. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kakak, kalau sedimentasi itu bisa menambah luas suatu daerah, apakah itu bisa mempengaruhi pengukuran batas wilayah? Ya, silakan Mas Romi dulu. Ya, jadi bentukan lahan hasil sedimentasi kalau sepemahaman itu kan masih relatif labil sebetulnya ya. Jadi hari ini keras, terus nanti pada saat ada pasang tertinggi mungkin dia juga jadi perairan. Nah, konstanan hal-hal seperti ini yang masih perlu dieksersis apabila nantinya suatu wilayah ini mengklaim bahwa telah terjadi perubahan ataupun pergeseran wilayah administrasi, bahwa artinya perlu pengamatan ataupun penyepakatan bahwa sejauh mana bentukan lahan sedimentasi ini memang sudah terbentuk secara stabil. Artinya jangan sampai pada saat itu sudah disepakati sebagai batas wilayah, artinya masyarakat penduduk setempat sudah bisa beraktivitas, sudah bisa mukim, sudah bisa berjualan, sudah bisa ada infrastruktur, tapi tapinya ini nanti di suatu saat masih punya potensi, misalkan terendam air, masih terjadi amblasan. Nah, hal-hal seperti ini yang kiranya perlu pemikiran lebih jauh pada saat kita menjumpai ada batasan lahan sedimentasi karena bentukan morfologi pantai, proses fisik, kemudian sisa transport dan seterusnya. Tapi namun perlu diperhatikan apakah lahan baru tersebut siap secara berkesinambungan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, apabila itu masih membahayakan, masih banyak hal-hal yang bersifat labil, ini menjadi PR bersama pemerintah pusat ataupun daerah apabila akan istilahnya menyepakati bahwa penambahan luasan tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi. Demikian Mas Elmar tambahannya. Nggak ada lagi. Udah jam 3. Udah jam 2 lewat, Bro. Enggak. Dari Mas Untung, apakah ada tambahan tadi? Oh ya, terima kasih Mas Elman. Tadi sih sebenarnya Mas Romi sangat ilmiah sekali menjelaskannya. Namun secara sederhana, menurut pemahaman kami, bahwa sedimentasi itu apakah bisa memperluas wilayah atau dijadikan batas wilayah? Menurut yang kami pahami, hasil sedimentasi baik itu secara alami maupun secara yang seperti yang saya paparkan tadi, terjadinya penumpukan karena campur tangan manusia atau melalui hal-hal lain, itu tidak serta-merta bisa dijadikan sebagai patokan batas wilayah, Mas Elmar. Karena di situ terjadi secara alamiah. Artinya hari ini ada sedimentasinya, besok bisa jadi hilang apabila ada misalnya pembangunan di sebelahnya. Tadi Mas Romi sudah menyampaikan kalau ada tapi terjadi abrasi di
sisi yang lain. Artinya itu sangat fluktuatif, Mas Elmer, karena itu bentukan alam. Dan biasanya itu tidak berlangsung lama karena faktor-faktor alamiah itu cenderung berubah. Kira-kira sederhananya seperti itu, Mas Elmer. Oh, apakah ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, atau adik? Kalau tidak menarik sedimentasi, maka kira-kira butuh ada nggak rata-ratanya, atau kira-kira butuh berapa lama sih sehingga tanah tersebut misalkan bisa untuk dihuni atau dijadikan pemukiman, atau mungkin ada struktur bangunan yang dibangun di atas proses sedimentasi tersebut? Saya dulu, nanti Mas Romi yang namanya. Jadi begini, Mas, beberapa metode sudah kita coba, mulai dari untuk memperangkap yang namanya sedimen. Bahkan ada teknologi yang masih hangat, itu namanya hybrid engineering. Itu salah satu tujuannya untuk memperangkap sedimen. Dengan harapan apabila daratan baru terbentuk, maka daratan itu bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Namun kenyataannya dengan introduksi teknologi pun, baik itu melalui geotekstil maupun itu misalnya hybrid engineering, yang tujuannya sama-sama untuk memperangkap tidak serta-merta kita bisa langsung bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Apalagi kalau kita bicara sedimentasi, sangat jarang darat. Saat ini daratan melalui kegiatan reklamasi, Mas Elmer. Itu kami pikir lebih implementatif, lebih terukur, dan lebih cepat dan ekonomis. Mas Romi barangkali nambahkan, silakan. Ya, Mas Elmer, izin menambahkan bahwa kalau untuk infrastruktur yang mungkin bisa dimanfaatkan dari bentukan lahan sedimentasi, sepemahaman kami berkisar pada pelabuhan dan pelindung pantai. Nah, pelabuhan di sini kita bisa mengoptimalkan breakwater, kemudian dermaga. Nah, kemudian kombinasi dengan kolam pelabuhan. Nah, ini juga hal yang masih mungkin apabila istilahnya karena keterdesakan kebutuhan lahan sehingga mengharuskan pemerintah daerah mencari opsi ataupun alternatif untuk mengembangkan jaringan infrastruktur, diantaranya pelabuhan dan mungkin jalan, yaitu itu masih visible. Mengingat lahan sedimentasi bentukannya itu seperti yang sudah disampaikan tadi, ialah lahan yang terbentuk dari aluvial. Kenapa dari aluvial? Karena dia terbentuk oleh konsentrasi padatan yang terdistribusi melalui proses hidroseanografi ataupun aliran. Jadi dari sungai, hulu, tengah, hilir itu ada transport muatan yang kemudian terdistribusi lewat arus, kemudian ketemu dengan proses fisik di perairan seperti apa. Itu perlu treatment khusus apabila nantinya memang akan ada ataupun dikembangkan infrastruktur yang letaknya ini berada di lahan bentukan sedimentasi. Nah, kalau untuk pelindung pantai kita sepertinya nggak usah meragukan lagi bahwa banyak tipikal pelindung pantai yang sudah dikembangkan ataupun diinisiasi oleh KKP. Di antaranya juga ada struktur pemecah ombak ataupun APO, kemudian juga kombinasi dengan rehabilitasi mangrove, termasuk juga pembangunan hybrid engineering yang menggunakan prinsip perangkap sedimen. Demikian, Mas Elmar.
Belum unmute Mas Elmer. Unmute dulu. Nggak kedengeran. Halo? Oke. Bagaimana sahabat galeri, apakah ada pertanyaan sebelum kami tutup? Di sini tercatat ada 67 peserta pada ruang Zoom ini. Boleh kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, jika misalkan malu atau tidak mau disorot oleh spotlight-nya, bisa menyampaikan lewat chat room. Nanti saya bantu sampaikan lewat ruang Zoom-nya. Namun jika ingin menyampaikan langsung juga bisa, tinggal raise hand-nya saja. Nanti akan dibukakan mic-nya oleh panitia. Masih kami tunggu. Tidak ada. Jika tidak ada, mungkin boleh Pak Untung dan Mas Romi mungkin menyampaikan pesan terakhir nih terkait dengan materi kita pada hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau apa, sebelum nanti setelah itu kita foto bersama. Oke, baik. Terima kasih Mas Elmer. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan hadir pada acaranya MKT ini. Bahwa yang bisa kami sampaikan, perairan ini merupakan hal yang sangat dinamis. Artinya banyak proses fisik yang terjadi, baik itu dari arah darat kemudian laut. Banyak stakeholder yang memiliki kepentingan, memiliki interest di baik teman-teman, terima kasih atas atensinya, menyediakan waktunya untuk bergabung dalam acara learning session Marine Heritage Gallery Kementerian Kelautan Perikanan. Yang dapat kami sampaikan bahwa aktivitas karena banyak fisik, banyak stakeholder yang berkepentingan, banyak regulasi ya antara memandang dari apa yang teman-teman akan lakukan di aktivitas perairan. Nah, ini menjadi tantangan terutama teman-teman generasi muda, bahwa besarnya potensi laut ini masih bisa dikembangkan, masih bisa dioptimalkan, namun harus diiringi dengan pemahaman bahwa tidak serta-merta eksploitasi fisik alam tersebut tidak memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. Bahwa lingkungan dan masyarakat apabila kita beraktivitas di wilayah perairan ini merupakan hal yang sangat sensitif. Ini merupakan hal yang harus dijawab teman-teman semua apabila akan memanfaatkan ataupun beraktivitas di ruang laut. Ada juga singgungan-singgungan lain dengan berbagai stakeholder, dengan berbagai kepentingan, dengan berbagai interest, dengan berbagai niat yang harus kita petakan. Tujuannya ialah satu, supaya pemanfaatan ruang laut ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Demikian Mas Untung, jika ada yang perlu ditambahkan. Sedikit, saya Mas Elmar. Pertama, terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman adik-adik mahasiswa, teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dari awal ada hal-hal yang tidak bisa memuaskan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya. Kami mohon maaf, mungkin itu adalah
keterbatasan kami, dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa saling diskusi kembali dan tukar informasi tentang perkembangan dunia kelautan saat ini dan yang akan datang. Yang kedua, saya pribadi ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Ini adalah bukti bahwa dunia kelautan saat ini menjadi hal yang tidak kalah populer dengan sektor-sektor lain. Terbukti acara kita hari ini sangat cepat perencanaannya, namun pesertanya sangat banyak, artinya antusias. Itu adalah bukti bahwa sektor kelautan, khususnya yang mau mengetahui tentang sedimentasi, mari sama kita saling diskusi, bertukar informasi. Mungkin kami juga banyak kekurangan, banyak keterbatasan, ya bisa kita sharing informasi, berdiskusi melalui forum-forum yang bisa kita adakan nantinya. Terima kasih banyak Mas Elmer, Bapak Ibu semuanya. Kami kembalikan ke panitia. Oke, sebelum acara kita tutup, boleh Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik sekalian mungkin boleh menyalakan kameranya. Kita akan berfoto sejenak. Sampai terakhir tadi, sekarang peserta 62, tadi sempat ada 75 orang yang bergabung dalam ruang Zoom ini. Terima kasih pada Bapak Ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian. Untuk yang sambil kita menunggu Bapak Ibu atau rekan-rekan menyalakan kamera, untuk link absen tadi kita menggunakan pada saat pendaftaran, jadi tidak ada link absen tambahan lagi. Oke, panitia sudah siap screen capture. Halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman terakhir, satu lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih untuk Bapak Ibu, Bapak narasumber nih, Mas Romi dan Mas Untung dengan materi yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih teman-teman semua. Semoga sehat-sehat selalu dan sukses semua. Ya, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, rekan-rekan dan adik-adik. Sampai jumpa di acara learning session berikutnya. Setiap Selasa terakhir tiap bulan bisa juga dipantau di Instagram kami @mhg.kkp, @mamahotelgama.kilokilopapa. Nah, bisa dilihat di sana, kita ada beberapa informasi yang menarik juga. Nah, itu ada di chat di Zoom-nya. Jadi setiap ada learning session berikutnya kita akan tampilkan di sana. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke galeri kami juga bisa. Kami buka setiap hari dari Senin sampai Jumat, setiap hari kerja, dari jam 9 sampai jam 3 sore. Kami tunggu kedatangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasi dalam learning session kali ini. Sampai jumpa di learning session berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Untung, Mas Romi. Oke, sama-sama. Terima kasih semuanya. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih rekan-rekan.